Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Jangan Khawatir, Proses Hukum Keluarga Besar Oma Solusi Indonesia versus Kolektor Tetap Berjalan. Video yang saat ini sedang Anda tonton adalah menanggapi bahwa hari ini tanggal 24 Juli 2024 jam 13.09 saya buat video ini, bahwa ada yang japri saya, ada juga yang melalui telepon. Kasus-kasus tentang Bu Suharti kayak apa, Pak? Terutama yang paling ditunggu-tunggu itu adalah kasusnya Ibu Christina, di mana seorang keluarga besar Oma Solusi Indonesia ketika berhadapan dengan debt call Bank Mega. Debt call Bank Mega ini datang lebih dari 4 orang, dan salah satunya melakukan mendorong, jadi menggunakan tekanan fisik, sehingga mengakibatkan klien kita ini hampir tersungkur dan mengakibatkan di ulu hatinya sakit, mengakibatkan harus dirawat 1 hari, walaupun itu hanya rawat jalan, karena beliaunya untuk dirawat inap tidak berkenan. Itu karena di Polsek Babinsanya, ketika Babinsanya dipanggil, itu Anda mungkin bisa lihat videonya di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Babinsanya malah tidak melakukan peranan yang tepat, dan ketika di Polsek malah disuruh mediasi, dan itu sama sekali tidak dibenarkan, karena perlakuan kolektor yang tidak bisa dibenarkan itu adalah, pertama, tekanan fisik terhadap seorang wanita, di mana seorang wanita ini didatangi oleh lebih dari 4 orang, dan itu sudah juga melakukan sebuah pendorongan pintu atau gebrak-gebrak ya. Sebelumnya saya minta maaf dulu bahwa saya baru bisa membuat video ini hari ini tanggal 24 Juli, karena Sabtu ketika saya pulang dari ibadah malam itu, ketika saya mau masuk mobil, ada sekawanan serangga itu menyambar mata saya sehingga terjadi pembengkakan, iritasi, karena sengat serangga tersebut menyengat di kelopak mata dan akhirnya bengkak. Dan itu saya sudah menjanjikan video ini cukup lama, dan ini walaupun saya belum sembuh total, masih bengkak-bengkak, tapi saya harus klarifikasi dulu agar supaya seluruh keluarga besar Oma Solusi Indonesia ataupun pemirsa, penonton, terutama, saya katakan terutama kolektor, Anda jangan pernah punya anggapan bahwa kami ini adalah orang yang mudah menyerah. Buang jauh-jauh pemikiran Anda bahwa alah, mau bisa apa kalian. Founder Oma Solusi Indonesia, yaitu saya sendiri, korban atau debitur yang saat itu ditagih, mau bisa apa? Anda salah besar.
Oke, saya juga akan membahas untuk kasus Bu Christina dulu. Itu sudah masuk ke Komnas Perlindungan Wanita, dan saat ini dalam investigasi. Intinya dalam investigasi ini tidak bisa saya jelaskan secara detail, karena kalau saya jelaskan secara detail nanti efeknya, impactnya adalah kartu-kartu kita, kartu-kartu proses hukum ini akan diketahui oleh kolektor atau pihak lawan, sehingga sengaja tidak saya buka secara gamblang apa yang sudah terjadi setelah kejadian hari Kamis siang tersebut. Dan yang kedua yang saya bahas adalah tentang kasusnya Ibu Soeharti. Kalau ini nanti akan saya bacakan satu saja karena ini sangat sensitif, sangat krusial, sangat nanti pihaknya recovery dan collection departemen Mandiri ini tidak tahu apa yang sudah kita siapkan untuk mereka. Jadi sebenarnya ada 4 SP2HP yang di kepolisian ketika Bu Soeharti di teror ketika penagihan kartu kredit Mandiri, Bank Mandiri. Kalau Bu Soeharti versus Bank Mandiri, kalau Bu Christina versus Bank Mega. Itu Bu Soeharti ketika kolektor mendengarkan sebuah suara seorang cucu, seorang anak kecil, itu mereka melontarkan ancaman. Kalau tidak bayar akan menculik cucunya dan belum tentu bisa dikembalikan. Yang dikembalikan adalah kaosnya saja. Kasus itu bergulir saat ini sudah 1 tahun. Apakah kami menyerah? Tidak. Hanya saya tidak membacakan SP2HP ini keseluruhan karena kami masih mengantongi banyak sekali yang bisa untuk menunjang sebuah barang bukti ketika Bank Mandiri ini tidak mengakui bahwa itu orangnya Bank Mandiri. Ini yang pertama adalah SP2HP yang saya tidak bacakan, A1.6. A1.6 ini A1.6 kepada Ibu Soeharti. A1.6 ini tertanggal 6 Maret. Ini memang tidak saya bacakan dan ini tidak saya tempel di akun Instagram Omah Solusi Indonesia, catatan kehidupan, ataupun akun Instagram Omah Solusi Indonesia. Yang surat-surat ini tidak saya tempel, tapi ini SP2HP A1.6 tanggal 6 Maret ini tidak saya bacakan. Intinya penyidik masih berputar-putar di seputar XL. Dan kemudian nih SP2HP A1.7 tertanggal 8 Mei. Yang tadi Maret, berarti April tidak ada SP2HP. Yang Mei ada. Ini pun juga tidak saya bacakan dan tidak saya tempel. Hanya cukup tahu saja kasus ini berjalan. Kasus ini tidak berhenti. Mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun. Saya sebagai founder Omah Solusi Indonesia menghimbau kepada Bu Christine, kepada Bu Soeharti, bahwa Anda adalah warga negara yang punya hak untuk meminta, saya ulangi, untuk meminta keadilan ketika Anda diperlakukan tidak semestinya, dan itu sudah masuk ke ranah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini Maret, ini Mei,
A1.7, kemudian A1.8, 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 dua lembar, A1.8-nya ini 2 lembar, tertanggal 18 Juni, mirror ya, tapi paling tidak Anda tahu ini asli, paling tidak Anda tahu. Dan ini ada babak terbaru yang akan saya bacakan, agar nanti ketika Bank Mandiri meminta waktu di kepolisian, sebenarnya kan kalau kita mau bertemu dengan pihak-pihak yang terkait yang kita laporkan, yaitu adalah kolektor dari Bank Mandiri, itu konfrontir ya, acaranya kalau kita bertemu konfrontir, bukan mediasi. Dan di sini adalah SP2HP terbaru A1.9. SP2HP baru A1.9 tertanggal 22 Juli, masih baru. Oke, saya bacakan dulu yang terbaru. Saya mulai dari amplopnya dulu. Ada logo kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta, kode pos 57142, nomor SP2HP /792 A1.9 angka Romawi 7 res titik 1.24 2024 Reskrim. Hal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada yang terhormat Saudari Suharti D-A Depekan RT 07 RW 06 Mojosongo Jebres Kota Surakarta. Ada toknya, Polisi Daerah Jawa Tengah, Staf Resor Surakarta. Isi suratnya ada kop Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta 57142, nomor SP2HP /792 A1.9 angka Romawi 7 res titik 1.24 2024 Reskrim. Klarifikasi biasa, lampiran tidak ada. Hal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Di pojok kanan ada formatnya adalah A1.9 Surakarta 22 Juli 2024 kepada yang terhormat Saudari Suharti D-A Depekan RT 07 RW 06 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres,
Kota Surakarta di Surakarta. 1. Rujukan A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. C. Surat tanda bukti pengaduan nomor STBP /515 Romawi 7 2023 Reskrim tanggal 18 Juli 2023, setahun lebih beberapa hari, tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pengancaman melalui WhatsApp dengan nomor telepon 0851 7427 6282 dan 081 7490 5992 yang diduga dari Bank Mandiri perihal tunggakan hutang kartu kredit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar jam 11:01 WIB di Depekan RT 7 RW 6 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta. Nomor 2. Bersama ini kami beritahukan bahwa pengaduan saudari telah kami lakukan penyidikan antara lain sebagai berikut. Mengirimkan surat tertanggal 4 Juli mengirimkan surat tertanggal 4 Juli 2024 tentang permintaan kepada PT Bank Mandiri Tbk Retail Collection dan Recovery Group Semarang untuk menghadirkan Ibu Eni selaku bagian program keringanan Bank Mandiri. Melaksanakan klarifikasi tanggal 12 Juli 2024 terhadap VB Anggraini alias Eni selaku pelaksana card collection dan recovery. Jadi tanggal 4 penyidik mengirim surat ke PT Bank Mandiri Tbk Retail Collection Department dan Recovery Semarang untuk menghadirkan Ibu Eni, dan tanggal 12 Juli yang bernama Ibu Eni atau alias nama lengkapnya VB Anggraini alias Eni datang. Kemudian nomor 3, rencana tidak lanjut dalam perkara tersebut akan menunggu balasan terkait dengan permintaan print out identitas pemilik nomor SIM card 0817490592 serta melaksanakan koordinasi dengan XL Asita Surakarta. Demikian menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya. Atas nama Kapolres Kota Surakarta, Polda Jateng, Kepala Satuan Reskrim Kriminal, atas nama Ismanto Yuwono SIP SIK, Komisaris Polisi NRP 82021-242. Tembusan kepada Kapolresta Surakarta, kedua Kasiwas Polresta Surakarta, ketiga Kasih Propam Polres Surakarta. Begitulah bunyi dari surat ini, dan saya akan informasikan bahwa ada permintaan dari pihak Mandiri. Bu Eni ingin untuk dipertemukan dengan Ibu Suharti. Pertanyaannya, kapasitasnya bukan konfrontir. Kapasitasnya adalah
di kepolisian ini mau dijadikan ajang untuk memberikan penawaran keringanan. What for? Untuk apa? Kami, keluarga besar Omah Solusi Indonesia, mencari keadilan hukum. Kami menggunakan jalur hukum, entah itu kepolisian, entah itu Komnas Perlindungan Perempuan, bukan untuk supaya tidak ditagih hutang. Karena sekali lagi saya katakan bahwa Omah Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan bagi keluarga besarnya, penonton pemirsa kanal YouTube-nya untuk tidak melakukan pembayaran hutang. Hukum agama yang kita anut, apapun yang kita yakini, tidak pernah mengajarkan untuk tidak melakukan pembayaran hutang. Tapi lakukanlah hal tersebut ketika memang kondisi finansial Anda sudah siap, sudah mulai membaik, sudah mengumpulkan, bisa menyisihkan dana yang memang kita niati untuk melakukan pembayaran. Jangan kita melakukan pembayaran hutang karena kita diintimidasi, kita ketakutan, dan kita dianggap sebagai pecundang, di mana mereka seenak-enaknya memperlakukan kita ketika kita sedang mengalami kemacetan. Mereka melupakan kontribusi yang telah kita buat. Dan saya berikan sebuah pesan khusus kepada pemegang kartu kredit yang saat ini masih aktif. Hati-hatilah Anda ketika Anda ditawari untuk program Power Cash ataupun cicilan A, cicilan B, cicilan C, bahwa bisa jadi seperti apa yang sudah kami alami yang lalu-lalu, bahwa kita tidak tahu kapan akan ada sebuah cobaan yang harus kita alami. Dan ketika kita ini masih lancar-lancar saja secara kalkulasi, secara perhitungan bahwa antara pendapatan kita lebih besar daripada pengeluaran yang harus kita lakukan, artinya itu akan baik-baik saja. Tapi dunia ini berputar, namanya pencobaan itu akan datang setiap saat, bisa karena sakit mungkin, bisa karena urusan rumah tangga mungkin, ataupun yang lainnya. Dan ketika kita mengalami sebuah pencobaan itu sendiri yang menjadikan pemecatan mungkin, atau mungkin kebakaran, atau kecelakaan, atau apapun. Jadi Anda semua ini jangan takabur, jangan sok sombong. Anda punya penghasilan, bersyukurlah. Tapi kalau Tuhan mau memberikan pencobaan pada Anda dengan sedikit sentilan saja, kemampuan Anda dalam bekerja diganggu oleh pencobaan yang sedang Anda alami, semua akan berubah arah. Dimana yang tadinya sudah Anda setting untuk antara pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, itu akan menjadi terbalik, pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Hati-hatilah untuk Anda dalam mengatasi hal ini, dan saya sampaikan untuk kesekian kalinya pada Ibu Christine, Ibu Suharti, Anda dua wanita yang luar biasa. Jangan pernah berhenti, dan ketika nanti Bu Eni meminta penyidik untuk dipertemukan, kapasitasnya adalah untuk mencari siapa itu Devina, bukan untuk negosiasi. Itulah yang bisa saya buka untuk sementara waktu, dan banyak sekali penunjang yang belum saya berikan. Saya
tunjukkan, karena itu adalah menjadi rahasia kami ketika kami memerangi sebuah ketidakadilan dan kita memerangi sebuah perbuatan yang sangat-sangat biadab. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.